Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsma Lembarkasa dengan NIM 13121000121 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan mereview mengenai materi hukum siber yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Frans Simagunjong, SH.MH. Cyber law yaitu hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Cyber law di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 April 2008. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat melalui online dan memasuki cyberspace atau dunia maya. Istilah hukum cyber berasal dari cyber law yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum mayantara. Cyber law diperlukan karena kegiatan cyber dengan berbasis internet saat ini tidak bisa dibatasi oleh teritori negara dan dapat dilakukan kapanpun. Meskipun alat buktinya berbentuk virtual atau maya dan bersifat elektronik, kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak nyata. Secara cyber law di dunia, pada tahun 1980-an, khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Pada tahun 1990-an, beberapa negara di berbagai belahan dunia mulai mengatur tindak pidana siber seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer, dan menyebarkan virus. Pelaku tindak pidana siber mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana dari suatu negara yang akan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang di beberapa tempat di negara lain. Untuk menghadapi ancaman tindak pidana siber, beberapa organisasi internasional telah melakukan kajian-kajian dan pertemuan ilmiah yang membahas tindak pidana siber. Kerjasama internasional yang mendorong pembentukan hukum internasional tentang tindak pidana siber. Beberapa organisasi internasional yang telah melakukan usaha tersebut antara lain Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD. Usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer dilakukan oleh OECD antara tahun 1983 dan 1985. Pada tahun 1985, negara-negara anggota OECD direkomendasikan mempertimbangkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan dengan penyalahgunaan komputer dan mengaturnya dalam hukum pidana nasional. Pada tahun 1986, OECD mengeluarkan laporan tentang Computer-Related Crime Analysis of Legal Policy. Berdasarkan hasil kajian tersebut, OECD menganjurkan beberapa perbuatan untuk dikriminalisasikan dalam hukum pidana nasional, yaitu yang pertama, memasukkan, mengubah, menghapus, atau menyembunyikan data komputer, program komputer dengan maksud untuk melakukan transfer dana atau sesuatu yang bernilai lainnya secara ilegal. Yang kedua, memasukkan, mengubah, menghapus, dan atau menyembunyikan data komputer atau program komputer dengan maksud untuk melakukan pemalsuan. Yang ketiga, memasukkan, mengubah, menghapus,
dan atau menyembunyikan data komputer atau program komputer dengan maksud untuk mengganggu sistem komputer atau sistem telekomunikasi yang lainnya. Yang keempat, pelanggaran hak eksklusif atas program komputer yang dilindungi yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan komersial. Yang kelima, mengakses atau mengintercept sistem komputer atau telekomunikasi tanpa seizin pihak yang bertanggung jawab atas sistem tersebut, baik secara pelanggaran atas sistem pengamanan atau untuk tujuan maksud jahat lain. Usaha lain yang dilakukan OECD adalah kontribusinya mengenai pedoman tentang kebijakan keamanan komputer internasional yang saat ini menjadi Guidelines of the Security of Information System and Networks. Kemudian ada Unit Nation atau UN. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melakukan monitoring terhadap computer and related crime dimulai pada tahun 1990 dengan UN Conference of the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. Dalam revolusi Kongres PBB tersebut, negara-negara diimbau untuk mengintensifkan usaha-usaha memerangi computer related crime dengan melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana nasional untuk menjamin dan memadai dalam menindak pidana siber. Yang kedua, meningkatkan upaya-upaya pengamanan komputer dan upaya-upaya preventif dengan memperhitungkan masalah terkait perlindungan privasi, penghormatan hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental, serta setiap mekanisme pengaturan penggunaan atau pemanfaatan komputer. Yang ketiga, mengadopsi upaya-upaya agar masyarakat, aparat pengadilan, dan penegak hukum peka terhadap masalah computer related crimes dan pentingnya mencegah tindak pidana tersebut. Yang keempat, mengadopsi pelatihan-pelatihan yang memadai untuk hakim, pejabat, dan aparat yang bertanggung jawab atas pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan mengenai tindak pidana ekonomi dan computer related crimes. Yang kelima, mengelaborasi dalam kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang berkepentingan rules of ethics dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya sebagai bagian dari kurikulum dan training informatika. Yang keenam, mengadopsi kebijakan-kebijakan untuk korban computer related crimes yang konsisten dengan United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power, termasuk pengembalian aset yang telah diperoleh dari kejahatan, dan upaya-upaya mendorong korban agar mau melaporkan kejahatan kepada penguasa yang berwenang. Selanjutnya, The Group of Eight atau G8. G8 adalah kelompok negara-negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. Menurut G8, setidaknya ada dua bentuk ancaman dari perkembangan high-tech crime, tindak pidana teknologi tinggi, yaitu 1. Para pelaku kejahatan yang canggih menjadikan komputer dan sistem telekomunikasi sebagai target untuk memperoleh atau mengalihkan informasi yang berharga tanpa izin dan mencoba mengganggu sistem perdagangan penting dalam sistem publik lainnya. Yang kedua, para pelaku kejahatan termasuk kelompok dari anggota kejahatan terorganisir dan para teroris menggunakan teknologi baru ini sebagai alat kejahatan tradisional yang merupakan ancaman terhadap keamanan umum. G8 menyetujui 10 prinsip memerangi high-tech crimes tersebut adalah: yang pertama, tidak boleh ada tempat berlindung bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi. Yang kedua, penyidikan dan penuntutan atas pelaku kejahatan high-tech internasional
harus dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan seluruh negara yang berkepentingan, terlepas dari wilayah hukum mana yang kerugian ditimbulkan. Yang ketiga, aparat penegak hukum harus terlatih dan diperlengkapi atau dipersiapkan untuk menangani kejahatan high-tech. Yang keempat, sistem hukum harus melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan sistem dari kerusakan yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum dan menjamin adanya penghukuman terhadap penyalahgunaan serius. Yang kelima, sistem hukum harus memungkinkan pengamanan data elektronik dan akses yang cepat terhadap data elektronik yang kerap sangat penting bagi keberhasilan investigasi kejahatan. Yang keenam, rezim bantuan timbal balik harus dapat menjamin perolehan dan pertukaran alat bukti yang cepat dalam kasus yang melibatkan kejahatan high-tech internasional. Yang ketujuh, akses elektronik lintas batas oleh penegak hukum terhadap informasi yang dapat diakses oleh umum tidak memerlukan pengesahan atau izin dari negara di mana data itu diperoleh atau berada. Yang kedelapan, harus dikembangkan dan diterapkan standar forensik untuk memperoleh dan mengesahkan data elektronik dalam proses investigasi dan penuntutan. Sistem informasi dan telekomunikasi harus dirancang untuk membantu pencegahan dan mengetahui penyalahgunaan jaringan, dan juga harus dapat digunakan menelusuri dan menemukan para penjahat dan mengumpulkan alat bukti. Yang ke-10, kegiatan di bidang ini harus dikoordinasikan dengan kegiatan dalam fora internasional lainnya yang relevan untuk memastikan tidak adanya upaya yang tumpang tindih. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.